Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Kusumaningrum dengan NIM 2111785. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang pendidik yang baik bagi generasi milenial usia sekolah dasar. Penggunaan gadget memang dapat memberikan banyak manfaat dalam hal kemudahan mengakses beragam informasi atau pelayanan. Namun, di balik manfaat tersebut, ada juga resiko buruk yang harus diwaspadai, terutama pada anak. Oleh karena itu, waktu anak bermain gadget perlu dibatasi. Durasi yang disarankan untuk anak bermain gadget, para ahli menyarankan waktu maksimal anak saat mengakses gadget adalah 1-2 jam per hari. Nah, berikut ini adalah durasi anak bermain gadget yang disarankan berdasarkan usianya. Anak usia di bawah 2 tahun disarankan sama sekali tidak diberi akses pada gadget. Lalu, anak usia 2-5 tahun disarankan bermain gadget hanya 1 jam per hari. Itu pun sebaiknya harus diprogramkan yang berkualitas. Selanjutnya, anak usia 6 tahun ke atas boleh bermain gadget, tetapi dengan waktu yang sudah disepakati bersama oleh orang tua. Misalnya, hanya pada akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari. Selanjutnya, isi hati manusia. Sebagai seorang guru, kita bukan hanya mengajar tentang materi, tetapi juga harus memahami sikap dan juga isi hati seseorang murid. Karena di dalam bimbingan konseling, seseorang guru juga harus memahami apa yang telah dirasakan oleh seorang muridnya. Maka pentingnya memahami isi hati seseorang murid bagi guru adalah guru bisa jadi memahami apa yang dirasakan oleh murid. Dengan begitu, guru akan mampu mengajar materi yang telah diberikan. Karena guru telah memahami karakteristik dan juga suasana hati si murid. Pentingnya mimpi dan cita-cita dalam diri siswa. Mimpi atau impian dalam setiap individu yaitu berbeda-beda. Karena di dalam setiap impian terdapat keinginan-keinginan positif yang sifatnya mengacu kita untuk meraih sesuatu hal yang indah, yaitu cita-cita. Nah, impian juga merupakan motivasi dalam meraih cita-cita. Karena motivasi adalah suatu pendorong yang sangat mempengaruhi ketercapaiannya sesuatu, yaitu cita-cita. Tidak ada cita-cita yang terlalu besar untuk diraih atau terlalu kecil untuk diperjuangkan. Nah, tolak ukur besar kecilnya suatu cita-cita itu ada di dalam diri individunya sendiri. Selama ia berusaha untuk meraihnya, maka tidak ada yang tidak mungkin. 7 hal penting bagi siswa sekolah dasar. Nah, banyak sekali hal yang harus dipersiapkan orang tua ketika anak-anaknya mulai bersekolah. Terlebih lagi ketika memasuki sekolah dasar. Namun kali ini kita akan membahas 7 hal penting yang harus dipersiapkan dengan baik oleh orang tua saat anak-anaknya memasuki sekolah dasar di bawah ini. Yang pertama, kemampuan motorik kasar. Jadi, kemampuan motorik kasar adalah keterampilan yang terkait dengan gerakan yang menggunakan otot-otot besar di tubuh. Contohnya, otot kaki serta otot yang berada di lengan. Gerakan yang dihasilkan bisa jadi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau untuk menghasilkan energi.
Yang kedua, kemampuan motorik halus. Jadi, kemampuan motorik halus adalah keterampilan yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi mata dengan tangan. Contohnya, memegang pensil dengan baik, yaitu dengan menggunakan posisi tripod. Yang ketiga, kemampuan kognitif siswa. Jadi, kemampuan kognitif tertentu seharusnya sudah dimiliki anak yang siap duduk di bangku sekolah dasar. Karena secara singkat, kognitif itu sendiri berarti proses berpikir atau menangkap, menyimpan, mengelola, hingga menggunakan kembali informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Artinya, kemampuan ini antara lain yaitu diperoleh dari pengalaman yang anak dapatkan dari sekitarnya. Yang keempat, kemampuan sosial ekonomi. Jadi, kemampuan sosial ekonomi adalah kemampuan yang terkait dengan peraturan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, anak seharusnya sudah mampu memahami peraturan yang telah berlaku di masyarakat dan juga menyadari keadaan dirinya sendiri. Yang kelima, kemampuan bahasa. Perkembangan bahasa ini dijabarkan dalam dua hal, yaitu bahasa referensif atau bentuk pemahaman maupun bahasa ekspresif dalam bentuk kata-kata yang telah dikeluarkan oleh sang anak. Nah, kemampuan bahasa referensif ini diantaranya meliputi yang pertama, memahami dan mengikuti dua instruksi secara bersamaan. Yang kedua, anak mampu memahami konsep dasar seperti arah, ukuran, dan perbandingan benda-benda. Selanjutnya, kemampuan berbahasa ekspresif yang wajib dimiliki anak meliputi yang pertama, anak sudah mampu membuat sebuah kalimat lengkap. Yang kedua, memiliki artikulasi pengucapan kalimat dengan jelas. Yang keenam, kemampuan literasi. Jadi, kemampuan literasi ini tidak kalah penting dari sebagian syarat yang harus dimiliki si siswa sekolah dasar agar siswa mampu bersaing dengan teman sekelasnya dan juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang terakhir yaitu kemampuan berhitung. Jadi, kemampuan berhitung mendasar juga harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Setidaknya, siswa sudah bisa melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, telah mengenal dan bisa menuliskan angka 1 sampai 10. Yang kedua, dapat memahami konsep kuantitas angka 1 sampai 10. Pentingnya motivasi dan tujuan dalam kehidupan. Nah, setiap kehidupan, orang juga pasti mengalami suatu hal atau sebuah momen yang membuat dirinya down secara mental, sehingga bisa membuat seseorang bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Selain itu, dengan ditambahnya banyaknya masalah yang harus mereka alami, ialah yang sering mengakibatkan terjadinya kekakuan dan tidak mempunyai rasa semangat untuk menjalani hidup selanjutnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka, like video ini. Kalau tidak suka, dislike saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.